Yang B. Oke, yang lain mana? B. Apakah ada yang menjawab selain B? Kenapa jawab B? Ada yang bisa ngerespon kenapa teman-teman menjawab B? Atau ini soal yang menurut teman-teman mudah ya? Atau bagaimana? B. Ada yang lain? Sudah? Ada yang lain? Ada yang mau jawab? Tidak ya? Oke, di sini kayaknya memang soal ini cukup mudah buat teman-teman ya. Tapi coba saya berikan sedikit gambaran cara untuk menjawab soal-soal demikian ya. Misalkan memang teman-teman eh, sudah mentok nih, nggak paham ini maksudnya apa dan terlalu panjang soalnya atau bagaimana. Teman-teman, selain kalau kemarin saya memberikan tips agar teman-teman ini memiliki logika berpikir, sekarang harus pikirannya lebih sistematis. Kalau di sini, oh di sini itu menjelaskan kalau ada eh, penambahan pembayaran tuh dalam membayar hutang karena Bu Atik ini belum mampu untuk membayar tepat waktu. Makanya terus Bu Jenny ini menambahkan eh, bunga ya, sebenarnya bunga kepada Bu Atik. Nah, ini kan disebut sebagai konsep riba di dalam Islam. Nah, kalau konsep riba, berarti harus pikir siapa tuh konsep riba itu dalam Islam itu hukumnya apa? Oh, hukumnya itu haram, tidak diperkenankan. Maka teman-teman langsung menjawab, kan di optionnya karena pertanyaannya itu apakah tindakan Bu Atik itu dibenarkan atau tidak, maka optionnya hanya dua tuh, mau yang hanya dua, tidak dibenarkan atau dibenarkan. Nah, karena tadi riba itu hukumnya haram, makanya jawabannya tidak dibenarkan. Tinggal teman-teman pilih option yang paling relevan, yang paling sesuai dengan pertanyaannya. Itu yang B, itu tidak dibenarkan sebab haram hukumnya memakan harta riba. Begitu. Sudah jelas ya? Jelas enggak? Nah, ini eh, kan biasanya kalau pertanyaan di UMPTKI itu sangat beragam ya. Kan ada banyak pertanyaan. Bisa juga misalkan tetap mempertanyakan perihal riba, tetapi nanti teman-teman disuruh untuk menunjukkan mana nih yang menjadi dasar dari eh, pengharaman riba. Nah, teman-teman ini ya, untuk dasar atau pendasaran diharamkannya riba itu ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276 dan 278. Ya, coba diingat-ingat teman-teman, atau ini tesnya kan hari Selasa ya, ada yang tes hari Selasa juga ya. Jadi coba ditulis, dicoret-coret gitu, nanti dibaca-baca ulang sebelum tes berlangsung. Nah, ini ya, sekali lagi, dalil diharamkannya riba itu ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276 dan 278. Ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang lebih mudah lagi, apa sih makna dari ziyadah atau apa arti ziyadah? Apa arti riba? Nah, arti riba itu dalam bahasa Arab dia itu ziyadah atau tambahan. Atau kalau dalam bahasa kita itu bunga. Bunga itu kan artinya tambahan ya. Nah, itu berasal dari kata ziyadah gitu. Hukumnya sangat jelas diharamkan di dalam Islam gitu. Sudah, selanjutnya ada yang dipertanyakan nggak? Ada pertanyaan? Next, apa gimana? Kita next Next. ya. Soal berikutnya, ada yang baru join, nggak apa-apa ya. Nanti langsung jawab di kolom chat ya. Soal nomor 54. Seseorang tidak dapat melaksanakan sholat sebab wudhunya terhalang oleh hadas kecil, yakni kentut. Sesuai ketentuan Islam, apa jenis najis dalam kasus tersebut?
Poin A, najis ainiyah. Yang B, najis hukmiyah. Yang C, najis mukhaffafah. Yang D, najis mughalladah. Yang E, najis mutawasitah. Coba dijawab dulu. Yang B. Oke, yang lainnya. Yang lainnya mana? BK, oke. Yang lainnya, apa maksud hukmiyah di sini? Ada yang bisa jawab nggak? Hukmiyah apa artinya? Hukmiyah apa artinya? Ada yang bisa bantu ngetik di kolom chat? Hmm. Atau ada yang mau ngerespon kenapa jawab hukmiyah? Karena Ya, bisa dihilangkan dengan cara wudhu kembali. oke. Siapa barusan ya? Kak siapa barusan? Kak Nabila, Semangat Kak Nabila. Kak Nabila milih kampus mana nih? UIN Kudus, Kak. Jurusannya apa? PAI. Apa? PAI, Kak. Oh, HI, oke. Masih lanjut? B ya, rata-rata B ya. Oke, kita ulas dulu ya. Kenapa jawabannya B? Teman-teman pasti tahu ya, najis itu apa ya. Najis itu ya zat-zat kotor yang memang dalam syariat Islam itu harus dijauhi atau harus dihilangkan ketika kita menyentuh atau ya mendapatkan zat kotor itu tadi gitu. Nah, sebenarnya dalam aturannya najis itu ada beberapa jenis, ada beberapa macam ya. Kalau di tadi itu najis yang hukmiyah itu kan jawabannya tadi B ya sudah benar teman-teman. Najis hukmiyah itu dia itu masuk dalam kategori najis berdasarkan bentuk dan zatnya. Jadi nanti juga ada najis berdasarkan tingkatannya ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih najis yang berdasarkan bentuk dan zatnya ya. Nah, itu ada dua, hanya ada dua, najis ainnya dan hukmiyah. Najis ainnya itu apa? Najis yang dia itu wujudnya itu tampak gitu. Nah, kalau hukmiyah dia itu najis yang tidak tampak wujudnya. Jadi kebalikannya. Mungkin untuk mempermudah ya, kalau yang ainiyah itu kan berasal dari kata ainun. Ainun itu mata. Jadi najis yang Iya. memang tampak tampak terlihat dengan mata kepala gitu. Itu disebut dengan ainiyah. Nah, kalau hukmiyah dia itu tidak tampak, tapi secara hukum dia itu dihukumi najis begitu. Nah, ini apa sih yang disebut najis ainiyah? Yaitu najis yang wujudnya tampak nyata. Maaf, ini tipe ya, tampak nyata. Dari apanya? Dari warnanya, baunya, dan juga rasanya. Nah, ini cara mensucikannya ya tinggal kita hilangkan dulu wujud wujud dari najis tersebut, kemudian kita sucikan, gitu. Nanti cara mensucikannya ya tergantung pada tingkatan najis tersebut. Nah, kalau najis yang hukmiyah tadi itu yang tidak terlihat wujudnya, namun dia itu tetap dianggap sebagai najis ya, meskipun tidak tampak. Contohnya apa? Contohnya tuh air kencing yang telah kering, telah mengering, atau bekas jilatan anjing dan babi. Itu kan memang secara wujud dia itu tidak tampak ya, tetapi secara hukum dia itu tetap dihukumi najis gitu. Sehingga kita harus mensucikannya terlebih dahulu gitu. Nah, ada juga yang berpendapat lain bahwasanya najis hukumnya itu keadaan kita yang ketika mau sholat itu ada yang menghalangi. Jadi apa sih yang menghalangi kita ketika akan melaksanakan sholat? Yaitu kan diantaranya hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau hadas kecil itu cara mensucikannya dengan apa? Dengan wudhu. Kalau hadas yang besar itu dengan mandi junub. Gitu. Itu ada pendapat lain. Gitu. Jadi jawabannya itu B karena ada yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat yaitu hadas kecil. Sudah cukup? Bentar.
Ada yang dipertanyakan enggak? Atau next? Kita next dulu ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih sudah menjawab. Masih semangat ya teman-teman ya? Masih, Kak. Masih, ini tadi masih ada penjelasan. Kalau tadi itu kan najis yang dia berdasarkan bentuknya ya. Nah, sekarang tadi saya menyebutkan ada juga yang najis itu berdasarkan tingkatannya. Itu ada najis yang ringan atau mukhafafah, ada najis sedang, mutawasitoh, ada najis berat, mughaladah. Kenapa dia itu dikategorikan Boleh dong. berdasarkan tingkatannya? Karena memang nanti ada tingkatan-tingkatan tersendiri dalam mensucikan najis-najis tersebut. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu apa? Apa aja yang termasuk najis mukhafafah? Yaitu air kencing bayi laki-laki yang dia itu belum makan apa-apa. Jadi hanya minum ASI gitu ya. Nah, itu cara mensucikannya memang sangat-sangatlah mudah, yaitu hanya dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis, pada bagian yang terkena kencingnya tadi itu. Itu yang mukhafafah. Mukhafafah itu yang ringan ya. Kemudian ada najis mutawasito. Mutawasito itu yang sedang. Mutawasit itu tengah-tengah memang ya. Nah, apa aja tuh? Yaitu air kencing, kotoran, muntah, darah, nanah, bangkai, dan kotoran hewan selain anjing dan babi karena anjing dan babi nanti memiliki tingkatan tersendiri. Nah, ini cara mensucikannya ya harus disucikan pada bagian-bagian yang memang dia itu terkena najis begitu. Nah, ini kategori yang sedang ya. Kemudian najis muwaladoh. Ini najis yang kategori berat ya. Itu apa aja? Anjing dan babi atau keturunan silang antara keduanya gitu. Jadi kalau ada anjing menikah dengan apa, nah itu anaknya nanti juga haram hukumnya begitu. Nah, cara mensucikannya gimana? Kenapa dia disebut berat? Karena memang cara mensucikannya agak berat ya. Yaitu dengan mencuci hingga 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu. Gitu. Saya kira memang soal najis ini eh, sering keluar ya soal-soal demikian ini. Jadi teman-teman coba ingat-ingat lagi apa aja macamnya najis begitu. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini. Hmm, kita lanjut ya. Salah satu harta yang harus dizakati adalah emas. Apabila Bunita memiliki 500 gram emas 24 karat, maka berapakah zakat yang harus dikeluarkan Bunita? Ini soal hitung-hitungan ya. Coba teman-teman jawab dulu. Belum ada yang jawab? Coba. Atau masih ngitung? Masih ngitung? Ini soal harus mengetahui dulu kadar zakatnya berapa atau sebesar berapa kita harus mengeluarkan zakat, berapa persen dari harta kita. Ya, coba. Ah, oke, yang lain. Adelia. Yang lain. Adelia tahu nggak berapa besaran zakatnya? Berapa persen kita harus mengeluarkan zakat? Atau Bunita ini harus mengeluarkan zakatnya berapa persen dari hartanya? Tahu nggak? 2,5%, Kak. Oke, pintar. Atau Yang satu lain, per empat apa? puluh dari, atau 1/40 dari emasnya. Iya, udah hafal ya? Yang lain, udah?
Nah, betul tadi kata Kak Adelia. Berapa kisaran zakatnya, yaitu 2,5% dari emas yang dimiliki oleh Bunita. Sehingga cara menghitungnya sangatlah mudah. 2,5% dari 500 gram, yaitu berapa? 12,5. Ya, ini itu termasuk dalam materi zakat mal. Ya, nanti kan ada banyak macam zakat tuh ya. Zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal itu juga nanti ada beragam macam. Jadi memang ada sedikit tuntutan untuk teman-teman menghafalkan berapa kisaran yang harus dikeluarkan gitu ya dalam perihal zakat mal ini gitu. Ada ketentuan-ketentuannya, ada banyak ketentuan yaitu yang harus melewati masa haul atau 1 tahun 12 bulan ya, dan harus mencapai nisab. Dan nisab dari berbagai macam zakat itu juga akan beragam. Salah satunya nanti nisabnya emas itu yaitu 20 dinar. 20 dinar itu terhitungnya ya, kalau 1 dinar emas itu 4,25 gram. Ini yang emas 24 karat. Kan nanti ada beragam emas ya. Ada emas 24 karat, ada yang 22, ada yang 18 karat. Nah, masing-masing ini memiliki nisabnya sendiri. Jadi kalau dalam periode 1 tahun itu belum mencapai nisab, maka ya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, itu yang harus ditanamkan baik-baik di kepala teman-teman. Nanti barangkali ada soal yang mengecoh tuh, padahal dia belum belum melewati 1 tahun atau belum melewati haul. Ya, tapi teman-teman udah ngitung gitu. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik ya. Nah, 2,5% dari mana? 2,5% itu udah ketentuannya. Ini ya, kalau kalau ketentuan ketentuan menurut syariatnya itu kita diharuskan untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% ketika harta emas kita mencapai 1 nisab. Nisab emas itu berapa? Ini ketika 24 karat emas 24 karat itu nisabnya 85 gram. Jadi kalau emasnya teman-teman misalkan nih udah punya emas eh, 100 gram, emas 24 karat ya, sejumlah 100 gram, dan itu udah dalam periode 1 tahun, maka harus mengeluarkan zakat sebesar 12,5 gitu. Maaf, sebesar 2,5%. Ya, itu sudah ketentuannya, sudah menurut syariatnya seperti itu gitu. Nah, kalau yang emas 22 karat itu nisabnya 97 gram. Kalau yang emas 18 karat adalah 113 gram. Mungkin teman-teman bisa menulis ini ya, di note-nya masing-masing. Sudah? Ada yang dipertanyakan lagi? Apa next? Ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah? Kita next. Lanjut ke, oke, terima kasih sudah merespon. Ini ya, soal ada angka-angkanya lagi nih. Pak Budi tinggal di sebuah desa bersama istrinya dan kedua anaknya. Sebagai seorang muslim yang taat, Pak Budi membayar zakat fitrah setiap tahunnya untuk dirinya dan keluarganya. Pada tahun ini, harga beras di daerahnya adalah 10.000 per kilogram. Namun, Pak Budi ingin mengganti pembayaran zakat fitrahnya dengan uang tunai. Berapa total uang yang harus dibayarkan oleh Pak Budi untuk zakat fitrah keluarganya? Silakan dijawab terlebih dahulu. Ah, dari mana ah? Lanjut semua. Yang lain jawabnya C. Oke, terus ada lagi? Coba berapa besar atau berapa kilo satu individu itu harus membayar zakat fitrah? B. Hmm, ini ada Pak Budi dan istrinya dan kedua anaknya. Berarti ada 4 yang harus dibayarkan.
Ketentuannya bukannya 12,5. Ini Mbak, lagi Natu Sipa, ini masih membahas yang mana? Ya, Hasna Aufa 2,5 kilogram. Oke, 2,5 kilogram per individu. Sekarang harga per kilogramnya berapa? Di situ dinyatakan 10.000. Berarti 10.000 dikalikan 2,5 kilo. Berapa? 25. Oke, kita 25.000. 25.000 sedang itu kan per orang ya 25.000. Sedangkan di sini Pak Budi itu tinggal bersama istrinya dan kedua anaknya. Berarti ada berapa orang? 4, Kak. 4. Oke, berarti 25 dikalikan 4. 4 berapa? 100.000. 100.000. Pintar. Berarti jawabannya C. Tadi ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Coba, kenapa kok menjawab A dan B? Mau menjawab nggak? Kenapa menjawab A dan B? Salah hitung, Kak. Setelah itu, jadi gitu ya. Diingat-ingat dulu, kalau per individu itu harus membayar zakat fitrah sebesar 2,5 kilogram. Ya, nanti itu kan boleh diuangkan juga. Misalkan nggak bayar zakat fitrahnya enggak lewat nggak nggak pakai beras tuh, tapi pakai uang kan zaman sekarang ya banyak yang sudah beralih ke uang. Jadi ya nggak apa-apa dihitung 25.000 tuh per individu begitu. Nah ini jumlah beras yang diwajibkan dalam zakat fitrah per orangnya adalah 2,5 kilogram atau setara dengan satu sok dalam ukuran tradisional. Gitu. Sudah cukup? Lanjut ya. Cukup, Kak. Ya, lanjut. Oke. Kalau soal waktu pembayaran zakat fitrah, ada yang bisa bantu jawab nggak? Kapan waktu yang dianjurkan untuk membayar zakat fitrah? Setelah matahari terbenam, Kak, puasa terakhir Ya, sampai sampai apa ya? menjelang terbitnya matahari sebelum sholat Idul Fitri di pagi hari. Ya, itu, Kak. Oke, terima kasih sudah membantu jawab. Kita next soal berikutnya. Ini ya, agak panjang. Pak Dedi dan Pak Fajar sepakat untuk melakukan kerjasama bisnis dalam membuka sebuah restoran. Mereka sepakat bahwa Pak Dedi akan menyediakan modal sebesar 60%, sementara Pak Fajar akan menyediakan 40%, 40% sisanya. Maaf, serta bertanggung jawab atas operasional harian restoran. Setelah beberapa bulan berjalan, restoran mengalami kerugian, dan Pak Fajar merasa bahwa pembagian kerugian seharusnya sesuai dengan proporsi modal yang mereka keluarkan. Namun, Pak Dedi berpendapat bahwa kerugian seharusnya dibagi rata karena tanggung jawab operasional ada pada Pak Fajar. Bagaimana seharusnya pembagian kerugian dilakukan menurut prinsip-prinsip akad musyarakah dalam Islam? Coba dijawab dulu. Ini akad dalam bisnis ya. Akad dalam bisnis itu dalam Islam disebutnya akad musyarakah. Akad musyarakah ya. Nah, coba dijawab dulu. Akad musyarakah itu memiliki banyak ketentuan juga. A, yang lain? D. Soal ini pernah muncul di latihan buku teman-teman nggak? Pernah nemu soal ini nggak di buku kalian? Ya, pernah, Kak.
Apa pernah enggak? Pernah, Kak. Ya, jawabannya apa? A. Belum ada kesepakatan nih, masih ada yang A atau D? Oke, sambil lanjut ya. Nah, oke. Tuh, tadi masih ada yang jawab A ya. Kenapa? Nah, ini tuh bagian dari akad musyarakah. Musyarakah tadi itu yaitu akad dalam bisnis, ya, perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama ya. Dan itu nanti akan disepakati keuntungannya. Pembagian keuntungannya juga akan disepakati. Nah, ini aturan aturan dalam akad musyarakah adalah keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Diingat-ingat, kalau dalam akad musyarakah itu, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kalau kerugian, itu dibagi sesuai dengan proporsi modal. Tadi kan modalnya ada yang 60 sama 40. Ya kerugiannya sebesar itu, sesuai dengan modal awalnya. Gitu. Ya, nah tadi itu berapa yang modal yang diberikan oleh Pak Fajar dan Pak Dedi. Pak Dedi kan memberikan modal sebesar 60%, sedangkan Pak Fajar menyediakan 40%. Maka pembagian kerugiannya juga sama, 60-40. Siapa yang 60, siapa yang 40? Yang 60 Pak Dedi, yang 40 Pak Fajar. Nah, ini kalau teman-teman hmm, enggak jeli ya, karena di optionnya ada dua, 60-40-nya, ada di poin B sama D, akan sangat mudah terkecoh karena misalnya buru-buru menjawab gitu ya, terkecoh di B. Padahal yang 60 itu miliknya Pak Dedi, yang 40 itu miliknya Pak Fajar gitu. Ya, nah itu ya harus diingat-ingat yang di garis bawahnya itu. Terus dalam Islam itu ada, ini di luar soal ya, untuk membantu teman-teman merefresh materi-materi. Nah, di Islam itu ada beragam macam akad. Ya, tadi itu salah satunya akad musyarakah. Nanti juga ada akad jual beli, ada akad murabahah, ada akad mudharabah, ada akad salam, istisna, ijaroh, wadiah, hawalah gitu. Nah, teman-teman bisa mungkin mau di screenshot, enggak apa-apa. Nanti silakan dicari sendiri bagaimana ketentuan-ketentuannya, syarat, rukunnya. Ya, tidak menutup kemungkinan soal-soal yang berisi materi ini juga akan keluar. Tapi kita ya berdoa semoga yang keluar adalah soal-soal yang telah teman-teman pelajari atau yang sering teman-teman temukan di soal-soal latihan gitu ya. Sudah? Ya, Kak. Oke, kita next. Soal nomor 58. Dalam fikih kurban, terdapat beberapa perbedaan. Oke, yang lainnya. Menurut teman-teman ini kategori mudah apa susah soalnya? Mudah kayaknya ya, banyak yang jawab B. Sepakat B? Oke, kita lihat jawabannya ya.
Oke, jawabannya B. Sebenarnya kalau di dalam eh, aturan Islam untuk menjaga kesempurnaan ibadahnya, itu kan memang dianjurkan di siang hari ya. Sehingga kalau menyembelih kurban di malam hari itu hukumnya em, ma- Tidak sah. buk- begitu. Nah, gimana kalau di zaman kontemporer ini, misalkan nanti ada muncul pertanyaan, bagaimana dengan kondisi di zaman yang saat ini, yang di mana-mana sudah ada penerangan, kalaupun mau menyembelih di malam hari itu ya tidak masalah begitu. Tetap dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban di siang hari. Ya, tahu nggak kalau hewan kurban itu boleh dipotong atau disembelih pada tanggal berapa saja di Idul Adha itu? Sekarang kan momen Idul Adha ya. Pada tanggal 10 sama hari tasyrik, Kak. Tasyrik itu berapa aja? 11, 12, 13 Hijriah. Oke, kalau sekarang ini masih boleh nggak ya? Sekarang ini berarti termasuk berapa tanggal berapa ya ini? 13 Kak. 12, Du- 12 ya? di- Ya, iya, 12, Boleh 12. 12. Oke, pintar. Berarti sampai besok masih boleh menyembelih kurban. Ya, oke. Gitu ya. Kita lanjut. Kesetio. Ini, PT Galaxy memiliki 1.000 armada taksi yang setoran bersih setiap taksi setelah dipotong biaya perawatan dan lain-lain adalah 100.000 per hari. Separuh dari armadanya masih berstatus hutang kredit, sehingga uang setoran untuk 500 armada itu digunakan untuk mencicil pembayaran. Dengan demikian, pemasukan bersihnya dalam sehari adalah 100 juta dikurangi 50 juta, sama dengan 50 juta rupiah. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh PT Galaxy per harinya? Ini soal hitung-hitungan, tapi teman-teman harus paham dulu ketentuan-ketentuannya, harus paham dulu syarat-syaratnya, Anda kalau syarat ketentuannya, berapa yang harus dikeluarkan. Belum ada yang jawab? Coba yang A 2.500.000, yang A berapa persen kira-kira PT Galaxy itu harus membayar zakatnya? Berapa? Berapa persen kira-kira? Tadi yang jawab A dari mana perhitung-hitungannya? 2%, 2,5%. Terus hitungnya sama kayak zakat emas kakak. Iya sama, tapi harus tahu dulu itu berapa persen kita harus PT Galaxy itu harus mengeluarkan zakatnya. 2,5? Yang lain? Berapa persen? Masih berapa ini yang jawab nih? 1, 2, 3, 4, 5%. Oke, Nabila. Yang lain? Dari mana bisa menjawab A?
Jadi ini itu hitungannya per hari ya, bukan per tahun. Per hari, bukan per tahun. Berdasarkan penghasilan per harinya. 5% good. 5%, oke. Kita next. Jawabannya. Jawabannya betul A. Masih sedikit yang jawab A. Tapi teman-teman bisa menjawab kalau kadar pembayaran zakatnya itu 5%. Kita lihat ya. Nah, gini. Coba kita uraikan satu persatu. Tadi ada banyak zakat ya, termasuk juga zakat profesi. Nah, ini bagian dari zakat profesi. Atau nanti ini kan masuknya nanti dalam perusahaannya. Nah, zakat profesi ini dihitungnya berdasarkan pada hasil pemasukan dari dari barang produktif setelah dia dikurangi dengan kebutuhan pokok. Jadi itu hasil bersih, bukan hasil kotor. Kalau hasil kotor kan dia masih bercampur tuh dengan biaya operasional atau yang lainnya gitu. Nah, kalau dalam pengelolaan zakat itu dia harus berupa hasil dari pemasukan yang bersih. Jadi sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang lainnya gitu. Nah, ini pengeluarannya itu bukan dihitung dalam perputaran tahun. Kalau yang lainnya tadi itu zakat-zakat itu kan dihitungnya dalam masa haul ya, 1 tahun. Nah, kalau yang ini itu dihitungnya berdasarkan pemasukan hasil. Berarti kan kalau kalau ini kan armada taksi ya. Nah, itu kan dihitungnya per harinya. Pemasukannya kan per hari. Jadi per harinya itu berapa? Pemasukan per harinya berapa, dikurangin biaya-biaya yang lainnya. Nah, itulah nanti yang merupakan atau yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat gitu. Nah, berapa besar kadar zakatnya? Yaitu 5%, ya. 5%. Jadi, yang tadi itu adalah kalau dihitung-hitung tadi kan sudah dikurangin ya. Di pertanyaannya tadi itu kan udah ada pernyataannya, yaitu dalam perharinya itu ada 50 juta, ya. Sehingga teman-teman tinggal tinggal mengalihkan. Tetapi yang memang yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu berapa kisarannya, berapa kisaran pengeluaran zakatnya, berapa persen tuh, ya. Di sini kan 5%. Jadi 5% dikalikan 50 juta. Totalnya berapa? Iya, 5%. Jadi totalnya 2,5 juta per harinya. Sehingga dalam per tahunnya itu terkumpul nanti zakatnya sebesar 912.500 ribu. Gitu. Ada pertanyaan? Atau mau lanjut? Next, oke, kita next dulu. Nah, ini soal najis. Tadi udah dijelaskan ya. Harusnya lebih cepat nih menjawabnya. Mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa bagian yang najis dari anjing bukan hanya air liurnya saja, tetapi seluruh tubuh anjing dihukumi najis, termasuk keringatnya. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing pun mengikuti hukumnya anjing. Apa sebutan najis untuk anjing? Yang A, mutawasito. Oke, C. Gampang ya? Gampang nggak? Coba refresh tadi kan udah dijelasin ya, dan teman-teman kayaknya juga sudah hafal
bahkan di luar kepala kayaknya. Ini kan muwaladoh, ya, najis berat. Gimana cara mensucikannya? Coba. Dibasuh 7 kali Hmm? dan dicampur. Dibasuh? Dibasuh 7 kali, Kak. Salah satunya dengan menggunakan kaki. Oke, pintar. Terima kasih. Nah, ternyata juga ada beragam pendapat tuh dalam najis najis anjing dan babi ya. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali itu memang sepakat kalau keseluruhan bagian dari anjing itu najis ya. Karena apa? Iya, karena tidak hanya air liurnya saja. Soalnya ada pendapat yang mengatakan bahwasannya yang najis itu hanya air liurnya saja. Tetapi kalau kan anjing itu suka menjilat tubuhnya sendiri ya, suka menjilat-jilat tubuhnya. Berarti kalau air liurnya itu dihukumi najis, maka seharusnya juga sebagian dari tubuhnya itu juga dihukumi najis. Itu. Nah, ini ada kalau pendapatnya Imam Syafi'i dan Hambali itu, kalau secara logika ya, kan tidak mungkin yang najis itu hanya air liurnya saja atau bagian dari mulutnya saja. Karena ya tadi kebiasaannya anjing itu menjilat-menjilat tubuhnya sendiri. Atau eh, dijelaskan juga bahwasanya sumber air liur itu ada dari badannya sendiri. Maka tidak mungkin kalau yang najis itu hanya bagian mulut atau air liurnya saja gitu. Jadi ya keseluruhan dari anjing dan babi itu dihukumi najis, termasuk apa? Hanya haram dimakan. Iya, iya haram. Kan tadi penyilangan dari keduanya atau penyilangan dari eh, salah satunya, misalkan anjing dengan ayam ini, maka nanti ayamnya ya haram gitu. Karena kan udah mengandung mengandung bagian dari zatnya anjing gitu. Tapi aku bisa ya anjing dengan ayam. Nah, gitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti bisa dianalogikan ke hewan-hewan yang lain ya. Nah, ada juga nih madhab Maliki yang dia menyatakan bahwasannya hmm, anjing itu najis tetapi babi tidak. Terus kalau yang madhab Hanafi itu dia menyatakan anjing tidak termasuk najis ain atau najis yang tampak, tapi juga masih dihukumi najis. Itu Kak besok waktu menanya soalnya bakal mirip kayak gini yang masih basic atau lebih susah. Ada beragam ya, yang saya ketahui itu di dalam soal UMPTK itu ada 3 kategori soal. Jadi ada soal yang dia kategori mudah, susah, mudah, sedang, dan susah. Dan itu nanti itu mempengaruhi poinnya gitu. Semakin susah itu poinnya semakin tinggi. Jadi kalau kategori susah itu teman-teman disuruh analisis kayak yang hitung-hitungan tadi itu juga bagian dari soal yang susah gitu. Nah, kalau soal-soal yang kayak gini kategori soal yang mudah. Jadi poinnya ya ya kecil. Saya kurang tahu ya poinnya berapa, tapi itu masuk dalam yang basic-basic itu dia masuk dalam kategori soal yang mudah gitu. Gitu. Tapi semoga teman-teman nanti mendapatkan soal yang sekalipun susah, kategori susah itu mudah bagi teman-teman ya. Amin, Kak. Gimana? Kita lanjutkan dulu. Lanjut, Kak. Oke, terima kasih. Nih, salah satu dimensi sosial dari berpuasa adalah diberlakukannya fidyah bagi mereka yang tidak mampu menjalankan puasa. Bagaimana ketentuan membayar fidyah? A. Memberi makan kepada fakir miskin setiap hari sejumlah hari yang ditinggalkan. B. Memberi makan kepada fakir miskin selama 60 hari. C. Memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. D. Memerdekakan budak. E. Membayar diet. Diet hukum. B. Yang lain. A.
Ada menjawab B. Memberi makan kepada fakir miskin selama 60 hari itu hukuman untuk apa ya? B, A dan B, A dan B. Yang lain A, B, A. Masih berlanjut. Coba yang lain. Yang lain. Masih ada yang jawab B, A. Dua jawabannya A dan B. Kita lihat A, terus terus masih A. Nggak ada lagi yang jawab B. Udah? A. Kita lihat jawabannya. Apa yang benar? Jawabannya A. Fidyah itu dibayarnya sesuai dengan puasa yang ditinggalkan ya. Jadi kalau meninggalkan puasa selama 3 hari, ya bayar fidyahnya ya selama 3 hari itu. Hitungannya per 3 hari gitu. Jadi bukan 60 itu. Ada hukum yang lain tuh yang kalau 60 hari ya gitu. Kenapa fidyah itu dimasukkan ke dalam dimensi sosial? Ya karena itu kan turut membantu orang lain ya, ekonomi orang lain juga gitu. Sebenarnya itu kan puasa itu kan tidak hanya tidak hanya apa ya berimplikasi ke vertikal atau ke Tuhan saja, tetapi juga horizontal yaitu ke sesama ya sesama manusia gitu, kita dan orang-orang yang lain gitu. Nah, fidyah ini termasuk bagian dari eh, dimensi sosial dari ibadah puasa. Apa sih fidyah itu? Nah, fidyah itu kewajiban untuk membayar denda bagi siapapun yang meninggalkan puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan tentunya ya. Siapa aja yang diperkenankan untuk tidak berpuasa dan harus membayar fidyah. Nah, ini teman-teman harus diingat-ingat, yaitu orang yang sakit parah dan memang dia kemungkinan untuk sembuh itu sangatlah kecil, dan orang gila. Ya, dua ini. Orang gila dan orang yang usia lanjut atau sakit parah. Dan nanti juga ada ibu menyusui gitu. Ya, berapa ketentuan untuk membayar fidyahnya? Itu adalah 1 mud makanan pokok. 1 mud itu sekitar 675 gram. Ya, ini ada perbedaan pendapat sih. Kalau kita yang di Indonesia itu kan eh, mungkin bisa ya, soalnya ini di record. Ya. Nah, kalau yang madhab Syafi'i dan Maliki, kita kan di Indonesia itu mayoritas mengikuti madhab Syafi'i ya. Jadi kita itu membayar fidyahnya sebesar 1 mud. Ya, atau kalau uang itu dinominalkan di uang itu sekitar 15.000 sampai 25.000. Ya paling aman kita makan 25.000 per hari. Ya, gitu. Itu teman-teman. Ada yang dipertanyakan? Iya, Kak. Lanjut. Oke. Soalnya itu udah selesai ya. Kita refresh materi teman-teman boleh? Hanya ada Boleh, 9 Kak. soal soalnya. Ya. Nah, tadi udah tahu ya siapa aja yang perlu membayar fidyah. Ya. Ada yang tahu nggak? Kan kalau ibu hamil tuh ada yang dia harus membayar fidyah, ada juga yang dia harus puasa. Mana yang dia itu termasuk yang membayar fidyah? Yang dia itu takut takut karena dirinya sendiri atau mengkhawatirkan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan anaknya yang dia itu harus membayar fidyah. Ada yang tahu nggak? Kalau ibu hamilnya itu takut
akan anaknya, maka membayar fidyah gitu, Kak. Hmm, Tapi dengan mengkodok puasa. ya. Terus? Terus kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka diwajibkan untuk mengkodok puasa dan membayar fidyah atau hanya mengkodok puasa saja, Kak? Oh, ini pertanyaan nggak? Ya, itu kalau yang pertama itu kan, terus kalau yang kedua, kalau takutnya dirinya sendiri itu mengkodok puasa sekaligus membayar fidyah. Terus kalau Oh, kan dirinya sendiri dan bayinya itu dengan mengkodok puasa. kalau kalau yang takut akan dirinya sendiri itu dia fidyah saja. Jadi kalau dia takut akan bayinya atau mengkhawatirkan kondisi bayinya, itu dia fidyah plus mengkodok gitu. Kadang memang agak belibet ya kita menghafal semua ya. Sudah? Ada lagi perihal fidyah atau kita next refresh materi-materi yang lain? Kita next materi yang lain ya. Coba Iya, karena Kak. di sini kan ke ini kan soalnya udah habis ya. Jadi saya juga apa ya mengharapkan keaktifan teman-teman ya untuk kita berdiskusi bersama gitu ya. Nggak apa-apa lewat kolom chat ya. Nah, tadi itu kan menyinggung soal zakat ya. Soal zakat yang ada berbagai macam, terutama zakat mal, zakat fitrah. Ya, teman-teman tahu kan zakat fitrah hukumnya apa? Zakat fitrah hukumnya apa? Bahkan untuk yang baru lahir sekalipun, misalnya nih, ada bayi yang lahir waktu takbiran, waktu menjelang Idul Fitri, atau waktu jam 4 sebelum subuh, berarti dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah tidak? Wajib, Kak. Wajib, Kak. Wajib. Nah, tadi kenapa wajib? Karena waktu untuk membayar zakat fitrah itu yang dianjurkan adalah kisaran sebelum sholat Id ya. Maksimal itu sebelum matahari terbit. Jadi kalau ada bayi yang lahir sebelum matahari terbit, maka harus Wajib membayar zakat membayar fitrah. zakat fitrah. Oke, berikutnya zakat mal. Zakat mal itu harta ya. Jadi ada banyak macamnya. Nanti mungkin saya hanya akan mengulas beberapa saja ya. Ada zakat emas dan perak, pertanian, peternakan, perdagangan, pertambangan, rikas. Jadi Islam itu memang mengatur segalanya. Termasuk dalam zakat itu diatur semuanya sama Islam. Nah, tadi kayaknya ada yang tanya 2,5 itu dari mana? Yaitu sudah ketentuan. Nah, di sini ketentuannya. Kalau jenis barangnya emas, nisab. Ada yang tahu nggak nisab itu apa? Nisab. Nisab, apakah itu nisab? Jumlah emas atau peraknya. Nisab itu adalah ukuran. Coba yang lain. Yang lain dulu. Batas minimum. Minimum, oke. Betul. Nisab itu batas atau minimum seseorang diwajibkan untuk membayar zakatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu, tadi sudah diulas sedikit ya, kita ulang lagi. Kalau misalkan teman-teman itu memiliki harta lebih dari 55 gram atau emas ya, ini hitungannya emas. Kalau memiliki emas lebih dari 85 gram dan itu
dalam proses selama 1 tahun, maka teman-teman diwajibkan untuk membayar zakat mal. Berapa kadarnya? Yaitu 2,5%. Ya, jadi memang harus dalam waktu 1 tahun. Misal dari hari ini teman-teman itu membeli emas, ya, dan sampai supaya sama, kan 2,5 gram, 2,5%, maaf, gitu. Bisa ya, nanti ngitungnya tinggal 2,5 dikalikan berapa emas yang ada di pertanyaan tersebut, gitu. Kalau emang disuruh untuk mencari berapa pengeluaran zakat malnya, gitu ya. Bisa diterima? Bisa, Kak. Oke. Nah, kalau yang di bawah ini, di bawahnya itu zakat pertanian. Ya, apa aja tuh jenis barangnya? Ya beragam, ada padi, jagung, sagu, kurma, dan sebagainya. Pokok semua yang termasuk dalam hal pertanian. Ya, nisabnya itu 5 wasak. 5 wasak itu setara dengan 849 kilogram gabah, atau kalau beras itu hitungannya 653. Nah, haulnya itu bukan 1 tahun, tapi selama panen. Jadi setiap panen, kalau misalkan pendapatannya itu mencapai 849 kilogram gabah, maka petani itu harus atau diwajibkan untuk mengeluarkan zakat malnya. Dengan catatan ini itu eh, bersih ya, bukan kotor. Jadi setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang lain, setelah dikurangi dengan biaya pupuknya, airnya, dan sebagainya. Nah, di sini kadar zakatnya juga ada 2 macam, ada 10% dan 5%. 10%-nya itu ketika waktu penanamannya itu menggunakan air hujan atau air sungai, sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk pengairannya, gitu. Nah, itu seseorang harus melakukan zakat mal sebesar 10%. Nah, kalau dia itu selama penanaman menggunakan pompa air yang dia itu mengeluarkan biaya dalam masa pengairannya, maka di situ diharuskan untuk mengeluarkan zakat malnya sebesar 5%. Gitu. Jadi ketentuannya tuh nanti berdasarkan pengairannya ya. Nanti di soal itu pasti ada penjelasannya. Itu pengairannya itu melalui apa atau dengan cara apa gitu. Pokoknya kalau yang dia itu mengeluarkan biaya, maka dia lebih lebih kecil ya. Kalau mengeluarkan biaya dia lebih kecil, yaitu 5%. Kalau kalau dia tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya lebih besar, yaitu 10%. Jadi antara 5 dan 10 gitu. Gimana? Oke enggak? Atau ada yang dipertanyakan dulu? Ini sudah hafal teman-teman soal ini? Kadar-kadar zakat pada hafal enggak? Coba, ada yang mau merespon kadar-kadar zakat, ada yang sudah hafal? Kita next mungkin ya. Iya, Kak. Next saja. Iya, saya coret ya. Nah, ini kalau yang peternakan. Ya, peternakan ada kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Nisabnya tadi batas minimum. Ya, kalau teman-teman punya kambing itu 40 ekor dalam waktu 1 tahun, maka
kadar zakatnya itu 1 ekor. Ya, ini. Mungkin ini sedikit penting ya untuk teman-teman. Jadi kalau mau di screenshot, silakan. Atau mau dihafalkan, silakan. Ya, ya. Jadi kadar zakatnya. Kalau kambing teman-teman itu 40 sampai 120, maka diwajibkan untuk membayar zakatnya 1 ekor. Berapa kambing? Ya. Dan itu berapa kelipatannya? 120 sampai 121 itu 2 ekor. Kayaknya salah deh. Ini 200. Maaf. Kalau 201 sampai 300 itu 3 ekor. Begitu ya. Pokoknya batas minimumnya itu 40 ekor kambing. Nah, kalau domba itu kan hampir sama ya sama kambing, maka kadar zakatnya itu juga sama dengan kambing. Nah, ketentuannya juga sama dengan kambing, haulnya juga sama. Haulnya ini 1 tahun gitu. Ini peternakan. Beda lagi dengan pertanian yang tadi itu. Kalau pertanian haulnya itu selama panennya itu ya. Nah, Iya, kalau Kak. sapi dia itu batas minimumnya 30 ya. Per 30 sampai 39 sapi itu zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor sapi jantan usia 1 tahun ya. Kalau 40 sampai 59 itu 2 ekor sapi betina usia 22 tahun. Nah, kalau 60 ekor sapi maka harus mengeluarkan zakat sebesar 2 ekor sapi jantan atau 2 ekor sapi betina. Jadi bisa milih itu ya. Nah, kerbau itu sama kayak sapi ya. Pengeluaran zakatnya sama dengan ketentuan yang ada dalam hukum hukum zakatnya sapi ya. Nah, kalau unta kalau di Indonesia jarang ya, tapi tetap ada hukum atau ketentuan syariatnya soal unta karena di Arab juga banyak. Nah, kalau unta nisabnya itu 5 ekor. 5 ekor, batasnya itu 5 ekor. Tapi nanti untuk 5 ekor itu zakatnya bukan 1 ekor sapi, bukan 1 ekor unta, tetapi 1 ekor kambing. Nah, untuk pengeluaran zakat unta yang unta itu makan zakat unta itu ketika untanya mencapai 25 sampai 35. Jadi kalau untanya itu udah berjumlah 25 sampai 35, teman-teman diharuskan untuk membayar zakat yaitu unta atau anak unta bintu mukhat itu betina usia 1 tahun ya. Kalau kalau 25 sampai 35 itu teman-teman harus makan 1 unta betina. Nah, kalau masih 5 sampai 24 itu mengenakan zakatnya berupa kambing, bukan unta. Gitu. Next, ada yang ditanyakan? Ada yang hafal nggak soal ini? Perihal zakatnya peternakan, ada yang hafal nggak? Atau kira-kira udah ada bayangan yang, oh kalau ini segini gitu. Kita lanjut. Gimana? Masih ada di sini? Masih nyimak semua? Masih nyimak, Kak. Masih nyimak, oke. Kalau ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, boleh ya. Kita masih ada berapa menit? 20 menit ke depan ya. Tadi soalnya cuma 9, jadi agak cepat ya kita bahasnya. Nah, kan ini random ya materi tambahannya. Yang semoga bisa membantu teman-teman untuk merefresh materi-materi yang sudah teman-teman pelajari. Merawat jenazah. Jadi kewajiban seorang muslim untuk merawat jenazah muslim yang lain itu ada berapa?
Ada 4. Kita harus memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Hukumnya itu fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Teman-teman tahu nggak apa fardu kifayah itu? Coba fardu kifayah. Kak, ini mana yang sunnah? Ini sudah? Yang ini? Oh, sunnah makat nih. Ini belum, teman-teman. Ini belum. Tadi ini belum dijelaskan. Oke, kita masuk ke kita ke sini dulu aja ya. Kayaknya cukup deh waktunya. Kita masuk ke sini dulu aja. Tadi fardu kifayah udah jelas ya. Jadi hukumnya itu fardu kifayah. Ya, tadi jelas sudah teman-teman sudah paham maksudnya fardu kifayah itu apa. Nah, kalau ketentuan mengkafani, kalau jenazahnya laki-laki itu berapa lembar kain kafannya? Berapa lembar? 3. 3. Sedangkan kalau jenazahnya perempuan itu ada 5 lembar. Nah, kalau ketentuan mensolatkannya, untuk jenazah laki-laki, posisi imam itu berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Kalau jenazahnya perempuan, posisi imam berdiri sejajar dengan perut jenazah. Ini coba teman-teman hafalkan ya, teman-teman pahami. Biasanya itu muncul di kategori soal yang mudah. Ya. Terus tata cara sholat. Sholat jenazah itu berapa kali takbir? Pertanyaannya bukan berapa kali rakaat ya, berapa rakaat, tapi berapa kali takbir. Ada 4 takbir. Coba ada yang tahu nggak? Kalau takbir ketiga itu kita harus baca apa? Coba tadi yang sering jawab barangkali bisa membantu. Kalau takbir ketiga kita membaca doa apa? Kalau cowok Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Kalau cewek Allah maghfirlahu warhamha wa'afi'fu anha. Terima kasih. Kalau takbir keempat, maaf Bapak. Kalau takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'du wa la waghfir lana wa lahu. Kalau cowok. Oke. Oh, Itu kalau laki-laki ya. Kalau perempuan kita tinggal mengganti zomir hu menjadi ha. Oke, sudah pintar semuanya. Semoga besok soalnya mudah ya. Dan Amin. soal-soal yang teman-teman sudah sangat-sangat menguasainya. Oke, kita balik ke sini ya. Yang kurban dan akikah. Akikoh. Ini, coba kalau ada yang mau screenshot silakan. Hukumnya sama, sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dianjurkan. Waktunya berbeda. Kalau waktunya kurban itu 10 Zulhijjah sampai 13, sampai hari tasyrik berakhir ya. Nah, kalau akikoh itu diutamakannya di hari ke-7 setelah kelahirannya ya, sang bayi itu. Tapi boleh juga dilakukan kapan saja gitu. Materi Zoom hari ini terakhir ya, Kak. Wah, kurang tahu kalau soal materinya ya, Kak ya. Hmm, yang jelas kita akan berakhir di pukul 17.00. Kita masih ada 13 menit lagi.
Nah, kalau hewan, kalau ketentuan hewannya, kurban itu unta, sapi, kerbau, atau kambing. Jadi beragam ya kalau kurban itu. Kalau akikoh itu ketentuannya hanya satu, yaitu kambing atau domba. Mix siapa yang nyala? Nah, kalau syaratnya hewan kurban itu dia cukup umur, yaitu sesuai jenis hewannya, dia tidak cacat, dia sehat dan tidak terlalu tua. Nah, kalau untuk akikoh, ketentuan hewannya untuk anak laki-laki itu hewan akikahnya ada dua ekor kambing. Nah, kalau anak perempuan itu cukup satu ekor kambing. Kambing. Oke, nah kalau pembagiannya kurban itu sepertiga untuk yang berkurban maksimal ya, maksimal itu sepertiga untuk yang berkurban dan yang lainnya dibagikan. Nah, kalau pembagian hewan kurban dan akikah. Kalau kurban itu harus dibagikan dalam kondisi matang atau mentah. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau kurbannya di masjid itu gimana Kak pembagiannya? Kan pembagiannya dibagi rata ya. Biasanya biasanya dari keluarga yang berkurban itu ada yang minta jatah sepertiganya. Tapi ada yang kalau udah ikhlas mereka berkurban, ya mereka mengikuti panitia yang membagikan atau panitia yang bertugas untuk membagikan daging kurbannya ke para tetangga, ke fakir miskin, ya gitu. Nah tadi kalau kurban dan akikah bedanya apa? Kalau kurban di bagian sudah matang bagaimana Kak? Gitu. Kalau kurban itu dianjurkan dibagikan yang mentah ya. Kalau akikah itu yang matang sudah dimasak gitu. Ya, itu anjurannya. Ada lagi pertanyaan? Ini juga sudah habis materinya. Kalau mungkin teman-teman kita refresh materi-materi yang lain. Soal waris, teman-teman ada yang paham? Soal waris itu sangat-sangatlah ini ya, pembagian waris. Pembagian waris itu beragam. Kenapa laki-laki akikah dua kambing, Kak? Aturan Islamnya demikian. Laki-laki dua kambing, perempuan satu kambing. Soal waris teman-teman ada Kak, yang paham? nanti di soalnya itu rumit yang tentang pembagian warisan itu seperti Faroed ada, Kak. Sulit Iya, nanti. biasanya soalnya itu yang ngitung, tapi nggak banyak. Biasanya itu kalau ibunya meninggal, anak perempuan dapat berapa gitu. Ada begitu. Ya, ya ilmu faraid gitu. Iya, untuk anak perempuan kalau ada saudara laki-laki dapat berapa? Anak perempuan kalau ada saudara laki-laki dapat berapa? Setengah atau satu? Satu. Eh, sih. Gimana? Lupa, lupa, Kak. Kalau nggak salah setengah, Kak. Tadi ada yang jawab satu. Ya, em, tayamum. Kita ke tayamum. Kalau tayamum, kapan kita diharuskan untuk tayamum?
ketika kita tidak menemukan air sama sekali. Oke, berarti kita harus usaha dulu untuk menemukan air ya. Jangan tiba-tiba karena mager, terus ini tayamum gitu. Kalau syarat wajibnya sholat, syarat wajibnya sholat teman-teman, boleh kalau ada luka yang memang tidak boleh terkena air, boleh tayamum. Di dalam bis, di dalam kendaraan, transportasi, dan waktunya sholat, kita juga tayamum dan melaksanakan sholat begitu. Syarat wajib sholat, apa aja selain suci dari hadas? Berakal Islam. Islam. Beragama Islam, mencapai balik, terus berakal sehat, suci dari Berak hadas, hadas besar maupun hadas kecil. kecil. Oke, apalagi ya, ada yang dipertanyakan nggak? Tadi banyak materi yang kita bahas ya sudah. Puasa, kalau puasa, siapa yang diperkenankan untuk tidak berpuasa? Hilang Siapa? akal orang tua yang sudah tidak kuat ingatannya. Terus, Terus orang yang sakit yang memang sudah darurat. mm-mm. Orang yang haid, ibu hamil, orang tua, oke. Soal haji, Bagi yang soal mampu. haji, Bagi iya, orang yang mampu. hukumnya haji apa? Hukumnya Wajib Wajib. wajib bagi yang Wajib mampu. bagi yang mampu. Hukumnya haji wajib bagi yang mampu, betul. Apalagi ya soal-soal fikih itu, biasanya teman-teman dapat soal apa aja? Waktu kita kurang 5 menit lagi. Dari sini tadi ada pertanyaan lagi enggak? Musafir, kenapa musafir? Muhtalaf. Musafir dulu. Kenapa musafir? Musafir itu mereka yang sedang dalam perjalanan jauh. Ya, mereka kalau dalam hal puasa, mereka dibolehkan untuk membatalkan puasanya kalau memang tidak kuat. Nah, mereka dalam hal sholat, mereka juga diperkenankan untuk menjamak sholatnya. Gitu itu dalam perihal musafir. Ya, pelan kamu foto materinya yang mana? Materi yang mana? Yang belum ke foto. Bentar, Elsa Nurfadila. Yang mana yang mau di screenshot? Coba diketik dulu. Semua yang tadi, yang dari sini. Ini aja sih. Materi awal. Apakah ada yang ketinggalan tadi? Nggak join dari awal? Ini. Coba bantu jawab ya. Nanti rekamnya dikasih ke aku ketinggalan di YouTube. Oh, ada nanti di YouTube teman-teman eh, bisa nonton di YouTube KS ya, KS Inovatif. Jadi nggak perlu di screenshot lagi.
Tadi ada pertanyaan tuh soal mengkodok. Kenapa soal mengkodok? Mengkodok itu berarti kita diharuskan untuk mengganti atau membayar sholat yang kita tinggalkan gitu. Atau kita terlewat gitu melaksanakan sholat. Misal nih, sholat subuh. Sholat subuh, kalau teman-teman itu tidak bangun sama sekali di waktu sholat subuh itu dan kebangunnya jam 6, maka itu niatnya fardhu ta'ala. Tidak perlu niat mengkodok. Tetapi kalau teman-teman itu bangun jam 5 tapi tidur lagi, nah itu diharuskan untuk mengkodok sholatnya. Gitu. Itu perihal mengkodok. Udah ya, yang ketinggalan tadi sudah ada rekamannya nanti yang bisa diberikan kepada teman-teman. Gitu. Tadi materinya sudah cukup banyak ya yang kita bahas. Ada yang ditanyakan lagi enggak? Atau sudah cukup? Sudah cukup 16.59. Mungkin cukup sekian ya. Semoga teman-teman besok ujiannya lancar, dipermudah, dan diberikan hasil yang sesuai dengan Makasih ya yang Kak atas teman-teman penjelasannya. harapkan. Ya, semoga teman-teman diberikan kejernihan dalam menjawab pertanyaan ya. Oke, saya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, atau ada hal yang kurang bisa memuaskan teman-teman dalam menjawab pertanyaan atau membahas materi-materi yang telah disajikan tadi. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.